Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Wah, sudah semangat sudah ya Kak ya. semangat, Kak. Kak, kita sapa lagi sekali lagi. Boleh nggak ya? Oke. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, ini baru mantap ya. Keren. Kak, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Ade sama Kak Rina mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah untuk yuk kita buka dulu Alkitabnya ya Kak ya. Iya, kita buka di Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat 6. Yang belum bisa buka Alkitabnya bisa minta tolong papa, mama, kakek, nenek atau siapapun yang ada di rumah ya Kak ya untuk bantuin Iya. buka. Nah, kalau sudah ketemu Yesaya 42 ayat 6, dikasih tanda, terus ditaruh ya Kak ya. Ya ditaruh, jangan ditutup ya Kak ya. Iya. Biar nanti gak susah buka-bukanya. Oke. Kak, hari ini kakak ngapain kok pakai merah putih? Mana kakak merah putihnya mana? Iya, kelihatan kan ya? Karena besok adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Wow, luar biasa. Tanggal berapa itu Kak? Tanggal 17 Agustus. Betul. Karena kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan besok nih Kak ya. Iya. Kita mau ajak teman-teman kita untuk sama harga Indonesia juga nih Kak. Kita mau jadi pasukan Kristus, kita mau jadi pasukan yang benar-benar membela apa nih Kak? Kristus. Bela Kristus, iya. Ya, kita sebagai Laskar Kristus bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Laskar Kristus. Laskar Kristus. Mari kita derapkan langkah dan menjadi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siapa Laskar Kristus? Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Saya Laskar Kristus, Syakra, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dan sekarang kita akan berdoa sebelum melakukan ibadah hari ini. Oke, Kak Rina yang pimpin ya. Iya, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, selamat pagi. Terima kasih atas tidur yang nyenyak pada malam hari kemarin. Tuhan Yesus, sekarang kami mau melakukan ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semoga kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan memuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, kakak anak Indonesia? Iya dong, aku anak Indonesia. Oke, teman-teman di sini anak Indonesia enggak? Iya. Pastinya ya, teman-teman kita di rumah juga pasti anak Indonesia. Kita mau ajak teman-teman kita untuk bernyanyi Aku Anak Indonesia. Betul banget, kita dengan semangat kita akan nyanyikan Aku Anak Indonesia. Sambil bertepuk tangan, kita akan pujikan Aku Anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia.
kita akan duduk kembali. Ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya Kak Ade mau ajak teman-teman semua di sini untuk yuk kita bersama-sama berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi ya Bapak, mengucap syukur untuk hari yang sangat luar biasa Tuhan izinkan kepada kami untuk bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, juga akan mendengar cerita tentang firman hari ini. Biarlah Tuhan yang membuka hati kami, biarlah Tuhan yang membimbing kami, agar apa yang disampaikan oleh kakak kami masuk dalam hati kami dan kami bisa melakukannya Bapak di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan firman hari ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, sudah dibuka ya Alkitabnya ya. Kita buka lagi tuh Yesaya 42 ayat yang ke-6 ya Kak Rina ya. Iya, kita akan baca bersama-sama ya. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Suara apa sih? Berisik banget. Pagi-pagi begini, kok ada sirine berbunyi? Pasukan, berkumpul, berkumpul. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Adik-adik, di pagi hari yang sepi, yang gelap, suasananya sangat mencekam, begitu dingin, begitu tenang. Tiba-tiba ada sirine berbunyi. Wah, ada apa ya? Waktu itu sirine berbunyi di markas komando pasukan Jepang yang ada di Indonesia. Tiba-tiba ada suara radio berbunyi. Nippon wa Maketa. Apa? Nippon wa Maketa. Nippon wa Maketa. Itu suara kaisar. Suara kaisar kita. Iya. Suara kaisar kita dari Jepang. Nippon wa Maketa. Jepang telah kalah. Kita telah kalah. Wah, berarti benar teman. Kemarin aku mendengar ada bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Hah, yang benar. Iya, bomnya itu katanya sangat mengerikan. Dan di radio ini benar suara kaisar. Kita kalah dari sekutu. Berarti kita bisa pulang. Kita nggak harus berada di tanah ini lagi. Kita bisa pulang ke Jepang. Yes, ya aku sudah kangen sama anakku, sama istriku. Akhirnya aku bisa pulang. Memangnya kamu yakin anak dan istrimu masih ada setelah bom tadi? Sudah, pasti ada. Ayo kita pulang. Hei, Ono. Kamu sudah mendengar kan berita dari kaisar tadi? Saatnya kita untuk pulang. Ono ini adik-adik adalah seorang Jepang. Bukan hanya orang biasa. Ono ini atau Shigeru Ono nama lengkapnya adalah seorang samurai. Wah, dia adalah pejuang yang sangat luar biasa adik-adik. Kemampuannya dalam berperang dan dalam memimpin tidak perlu diragukan. Ono, ayo kita pulang ke Indonesia. Kok ke Indonesia sih? Ya ampun, sudah terlalu lama aku di Indonesia. Maksudku ke Jepang. Ayo kita pulang ke Jepang. Pulang ya. Tapi kenapa Ono? Terlalu lama kamu. Ayo cepat. Katanya besok ada penjemputan loh. Kita bisa pulang ke Jepang. Ayo cepat. Tidak bisa Pak. Aku tidak bisa pulang. Aduh Ono, kenapa? Memang anak muda ini susah memahami jalan pikirannya. Kenapa kamu mau ke Indonesia sih di sini? Lebih baik kita pulang ke Jepang. Tapi Pak, dulu Kaisar pernah berkata bahwa akan menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, tempat kita saat ini berada. Itu kan dulu, yang penting kita pulang. Tidak Pak, aku mau di sini. Aku mau membela Indonesia. Aku mau membantu orang-orang Indonesia mencapai kemerdekaannya. Aduh, dasar kamu itu pengkhianat. Sudah, jauhi Ono. Dia itu pengkhianat, dia tidak mau pulang ke Jepang. Sana. Sudah, kamu mati saja di Indonesia ini. Kita mau pulang, kita mau ke Jepang, enak di Jepang. Sana kamu mati di sini. Tidak pengkhianat. Adik-adik, meskipun
disebut sebagai pengkhianat, Ono ini benar-benar ingat janji kaisar. Wah, aku harus membantu Indonesia karena kaisar sudah menjanjikannya. Dan seorang samurai tidak pernah mengingkari janjinya. Indonesia, aku harus berjuang dan membantu masyarakat Indonesia. Adik-adik, karena kesetiaannya kepada Indonesia, Ono ini diangkat sebagai letnan dan diberi nama Rahmat Shigeru Ono. Wah, adik-adik, Ono menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan tanggal 17 Juni tahun 1947 ada Belanda yang sedang menyerang Mojokerto. Wah, rakyat Indonesia mau merebutnya kembali. Dan Ono memimpin mereka. Ayo rakyat Indonesia, kita maju, berjuang, merdeka. Ayo, kita serang Belanda. Serang. Adik-adik, ketika serangan berlangsung sangat seru, tiba-tiba Belanda menyerang balik. Jangan panik, serang. Tetap serang mereka. Loh, kok aku sendirian? Woi, kalian. Waduh, gawat. Wah. Kalian ini gimana mau merdeka? Kalau dengan senjata tadi bunyi tembakan saja kalian takut. Pak Letnan. Serem Pak Letnan. Serem Pak Letnan. Serangan Belanda begitu canggih-canggih senjatanya. Aduh, serem Pak Letnan. Aduh, kalian ini pantas saja kalian kesulitan. Dengarkan baik-baik ya. Kalau mau merdeka bukan begini caranya. Dengarkan aku baik-baik. Dengarkan bunyi tembakannya itu. Piu 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 piu. Kalian dengar? Itu adalah bunyi tembakan di mana senjatanya diarahkan ke atas. Masih aman. Kita maju terus kalau bunyinya piu piu piu. Tapi kalau bunyinya itu baru berarti tembakannya mengarah ke depan. Kita jangan keluar di lubang persembunyian. Oh, begitu ya Pak Letnan. Hei itu loh, kamu gak usah takut. Dari tadi bunyinya piu piu piu, kita maju saja. Halah, tadi kamu yang takut. Sudah kalian jangan bertengkar. Bagaimana mau merdeka? Ayo kita bersatu. Kita berjuang lawan Belanda. Merdeka, merdeka. Serang. Oh, lindungi Pak Ono. Wah, hati-hati. Pertarungan berlangsung seru. Belanda juga tidak mau kalah. Tembak-tembakan sangat seru terjadi. Tiba-tiba, boom. Semuanya tiarap. Gawat. Boom. Wah, gawat. Mana sini? Kasih teropongnya ke aku. Wah, gawat. Semuanya berhati-hati. Belanda punya artileri. Belanda masih punya senjata yang lebih hebat dari yang tadi kalian lihat. Belanda punya artileri. Adik-adik, artileri itu sebuah kendaraan seperti tank dan daya ledaknya itu sangat tinggi. Jadi pelurunya ditembakkan ke atas, dan boom, semuanya hancur. Pohon-pohon di belakang Letnan Ono hancur. Wah, gawat. Ayo semuanya lebih berhati-hati. Kita harus hancurkan artilerinya dulu. Wah, waktu Letnan Ono sedang menyusun strategi untuk melawan artileri Belanda, tiba-tiba boom, tolong Letnan, pertahanan kita kena. Pertahanan kita kena. Gawat. Yamano. Adik-adik, Letnan Ono ini teringat ada sahabatnya orang Jepang juga, tapi sama seperti Letnan Ono, dia mau membela Indonesia. Namanya Kapten Yamano. Wah, Yamano ini adik-adik berada di lubang persembunyian orang Indonesia yang terkena artileri. Gawat. Yamano. Sudah hancur Letnan, kita terlambat. Tidak, Yamano, aku tahu kamu pasti masih hidup. Yamano. Wah, adik-adik, dengan penuh ketakutan, dengan kebingungan Letnan Ono menggali. Ada mata dan mulut, ini pasti Yamano. Dengan kesigapannya sebagai seorang letnan, dengan perjuangannya, Yamano, kamu tidak apa-apa. Terima kasih Ono, kamu sudah menolongku. Cepat lewat Yamano. Semuanya mundur, kita sembunyi dulu. Gawat, artileri ini harus dihancurkan. Ayo, kita coba sekali lagi. Hei, kau yang di sana, jagai Yamano ya. Jangan sampai dia kena tembak. Yang lainnya, maju bersama aku. Siap Letnan, merdeka. Hei, pakai juki kanju kita. Adik-adik, Indonesia ini memiliki senjata yang disebut juki kanju. Hanya saja, senjata ini hanya bisa berfungsi kalau ada kakinya.
Wah, Letnan. Juki Kanju kita tidak kalah canggih. Bagus. Ayo, serang lagi. Tiba-tiba boom. Wah, Letnan, banyak pasukan kita yang kena. Gawat, kurang orang. Ayo, kita mundur dulu. Kita susun strategi. Hei, ambil Juki Kanjunya. Bawa kembali. Jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Jangan sampai jatuh ke tangan Belanda. Adik-adik, orang Indonesia semuanya mundur. Kita hitung. Hanya segini sisa pasukanku. Tidak masalah. Yang penting kita sudah mengamankan Juki Kanjunya. Ayo, kita susun strategi lagi. Letnan, kenapa? Kenapa kau tidak yakin? Letnan, setelah aku hitung, kenapa jumlah Juki Kanjunya ada yang aneh ya? Kau ini pas kok. Juki Kanjunya pas. Loh, tapi kakinya yang tidak ada. Hei, siapa dia yang meringkas Juki Kanju ini? Saya, Letnan. Kenapa kamu tidak bawa kakinya? Letnan, saya tadi panik. Serangan Belanda tadi begitu bertubi-tubi. Saya tidak bawa kakinya. Terus kakinya kamu tinggalkan di mana? Di sana, Tuan. Di medan perang, di garis depan. Aduh, gawat. Tanpa kakinya ini, Juki Kanjunya tidak akan bisa dipakai. Kalau begitu, kalian semua diam di sini. Aku akan merebut kaki Juki Kanju itu. Agar Juki Kanjunya bisa kita pakai. Letnan, itu terlalu berbahaya. Tapi kalau tidak gitu, kita tidak bisa menang. Sudah, percaya saja padaku. Letnan, jangan Letnan, itu misi bunuh diri. Sudah, kalian diam di sini, biar aku yang mengambilnya. Ono. Yamano, aku akan bersamamu. Kita berdua akan merebut kaki Juki Kanju itu. Yang benar saja Yamano. Aku tadi sudah capek-capek menggali tanah tadi untuk menyelamatkanmu. Aku tidak menyelamatkanmu agar kamu bisa mati bersamaku. Ini misi bunuh diri. Untuk apa 2 orang mati? Biar aku saja. Tidak, Ono. Kita bersama dari awal sampai akhir. Ayo kita rebut. Kau ini memang keras kepala. Ayo kita lakukan. Semuanya rawat yang terluka ya. Dan jangan sampai ada musuh yang merebut Juki Kanju ini. Ayo Yamano, kita maju. Adik-adik. Pertahanan Belanda sepertinya sedikit melemah. Teropong. Ketemu. Itu kaki Juki Kanjunya. Aku akan mengambilnya. Yamano, kamu lindungi aku ya. Siap, Ono. Terima kasih Yamano. Ini dia. Ambil. Mundur Yamano, aku sudah mendapatkannya. Adik-adik, dengan kesigapannya dan dengan kemampuannya, Kapten Yamano dan juga Letnan Ono berhasil mengambil senjata tadi, kaki Juki Kanjunya. Ini, oke, sekarang sudah bisa dipakai. Kalian sudah siap? Kita harus serang Belanda. Kita harus hancurkan artilerinya dan kita bawa kemerdekaan ini ke bangsa ini. Kalian siap? Siap Letnan. Merdeka, merdeka, ayo serang. Sobat, aku akan menghancurkan artilerinya. Berikan granatnya kepadaku. Adik-adik, Letnan Ono memiliki strategi. Lindungi aku ya. Adik-adik, Letnan Ono melompat, memasang granat itu dan boom. Yes. Artilerinya sudah hancur. Ayo kita lawan mereka. Adik-adik, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur tentara Belanda berkat strategi dan kepemimpinan dari Letnan Ono. Tetapi Letnan Ono harus kehilangan tangan lengan kirinya karena tadi dia memasang granat. Adik-adik, Letnan Ono meskipun kehilangan lengan kirinya, meskipun harus mempertaruhkan nyawanya, mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu tua, waktu pensiun, Letnan Ono ini tinggal di kota Batu. Ada di dekat kita ya Letnan Ono. Dan setiap kali dia melihat televisi, berita korupsi. Ditemukan pemerintah telah mengkorupsi. Korupsi lagi. Ganti channel. Berita korupsi, penyuapan hakim. Kenapa suap. Dia sangat marah ketika ada yang korupsi, ketika ada yang menyuap. Karena semua yang telah dia pertaruhkan, baik itu lengannya, baik itu nyawanya untuk membela Indonesia, rasanya menjadi sia-sia. Karena banyak orang yang korupsi, banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Letnan Ono ini sangat marah ketika mengetahui hal itu. Wah, adik-adik, Letnan Ono ini luar biasa ya. Letnan Ono ini orang mana sih? Apakah
orang Indonesia asli? Bukan ya. Letnan Ono ini asalnya dari Jepang. Tapi dia mau mempertaruhkan lengan kirinya. Sampai hilang lengan kirinya. Mau mempertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia. Oh, adik-adik, luar biasa Letnan Ono yang bukan orang Indonesia tapi mau berjuang. Nah, kita ini orang mana? Kita asli Indonesia kan ya? Kita lahir di Indonesia, kita tumbuh di Indonesia. Tapi yang sudah kita lakukan untuk Indonesia apa? Yuk kita baca sama-sama di Yesaya 42 ayat 6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi beri engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Adik-adik, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kak, berarti kita harus menjadi terang untuk Indonesia ya? Emangnya Indonesia ini gelap ya Kak? Sering mati lampu gitu? Oh, bukan adik-adik. Maksudnya Indonesia ini gelap karena banyak orang yang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan gelap. Contohnya yang pertama, mencuri. Mencuri uang, uangnya mama dicuri, uangnya papa dicuri, uang yang bukan miliknya diambil. Terus yang lebih parah lagi, korupsi. Mencuri uang negara, mencuri uang rakyat. Terus korupsi yang lain, korupsi waktu. Males-malesan, nggak ngapa-ngapain, males kerja, males sekolah, males ngerjain PR. Oh adik-adik, itu sudah korupsi waktu. Habis itu yang kedua, tidak menghargai perbedaan suku yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tapi masih banyak orang tuh yang bilang kayak gini, aku nggak mau teman sama dia Kak. Dia itu kulitnya hitam, nggak mau Kak. Aku juga nggak mau Kak berteman sama dia. Dia itu matanya sipit, nggak mau. Aku juga nggak mau berteman sama kamu. Kamu itu pendek. Oh banyak sekali yang membeda-bedakan suku, membeda-bedakan warna kulit, membeda-bedakan agama, dan tidak menghargai perbedaan ini. Padahal perbedaan itu bisa menjadi satu kesatuan yang baik ketika dirawat dan dilakukan, ketika kita saling menghargai satu sama lain. Kemudian yang ketiga, tidak peduli terhadap alam Indonesia. Kak, tapi kan alam Indonesia kaya, kan nggak habis-habis kekayaannya. Siapa bilang adik-adik, kalau kita tidak peduli, kalau kita menghabis-habiskan kekayaan alam di Indonesia, misalnya buang sampah sembarangan, mencabuti tanaman, membakar hutan, adik-adik, kekayaan alam di Indonesia ini bisa habis. Dan juga yang kedua, tidak peduli kepada orang-orang yang tinggal di Indonesia. Tidak peduli kepada tukang sampah, tukang sapu, kepada bapak supir ojek online. Tidak peduli mereka bisa makan apa enggak ya di pandemi kayak gini. Enggak peduli yang penting aku bisa makan. Adik-adik, perbuatan seperti ini itu menyimpang dari firman Tuhan. Perbuatan seperti ini itu membuat Indonesia lama-kelamaan bisa hancur. Adik-adik mau Indonesia hancur? Enggak kan ya? Kita mau Indonesia itu maju, makmur, menjadi berkat. Kalau gitu kita harus berusaha membuat Indonesia seperti itu. Gimana Kak caranya? Caranya yang pertama adalah rajin belajar. Kenapa Kak kok harus rajin belajar? Karena dengan rajin belajar kita punya bekal-bekal. Bekal ketika nanti kita besar, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, kita menjadi pemimpin di Indonesia, kita bisa membangun Indonesia, kita bisa membuat Indonesia menjadi maju. Tapi itu semua tidak akan terjadi kalau sekarang adik-adik masih malas belajar. Kak, tapi online gini sekolahnya tugasnya lo jadi banyak Kak. Aku nggak suka, ada PR matematika, PR bahasa Inggris, aduh susah-susah semua Kak, nggak mau, aku nggak mau ngerjain PR. Wah adik-adik, kita tidak perlu seperti itu. Kita harus rajin belajar dan belajar dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita dan segenap kekuatan kita. Ingat, Letnan Ono itu berjuang dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia, padahal dia bukan orang Indonesia. Apalagi kita yang anak Indonesia, kita harusnya lebih semangat lagi, berjuang, belajar dengan segenap kekuatan kita.
Sehingga kita bisa membangun Indonesia saat kita besar nanti. Kemudian yang kedua, kita harus peduli. Peduli itu berarti kita peka, kita bisa menghargai apa yang dilakukan orang lain kepada kita. Gimana Kak contohnya peduli kepada Indonesia? Gampang adik-adik. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih ketika menjumpai bapak tukang sampah yang meringkasi atau mengambil sampah adik-adik di depan rumah. Lalu kepada bapak yang membersihkan taman adik-adik. Dan ucapkan terima kasih kepada guru. Oh adik-adik mengajar waktu pandemi seperti ini, online-online. Wah susah adik-adik. Guru itu adalah pahlawan Indonesia di masa sekarang ini. Jadi setelah kelas jangan lupa ucapkan, Mister terima kasih ya, Miss terima kasih ya, Teacher terima kasih, Pak terima kasih. Itu berarti kita peduli dan kita peka dan kita bisa membangun Indonesia bersama-sama orang lain. Kemudian kalau kita sudah besar nanti, Kak aku mau waktu besar nanti mau kuliah di luar negeri biar aku semakin pinter. Oh boleh, tapi jangan lupa untuk pulang dan membangun Indonesia, menunjukkan kasih kita kepada Indonesia. Lalu yang selanjutnya menghargai. Menghargai itu berarti berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan agama, suku, warna kulit, semuanya adalah teman kita. Kita harus mengasihi semuanya. Karena apa Kak kok seperti itu? Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus mau kita mengasihi semua orang. Adik-adik, dengan membagikan kasih kita kepada semua orang, kita akan punya banyak teman. Dan kalau punya banyak teman, kita bisa berbagi tenaga dalam membangun Indonesia. Nanti mungkin ada yang jadi arsitek, nanti mungkin ada yang jadi insinyur, ada yang jadi dokter, dan ada yang jadi chef, ada yang jadi macam-macam cita-cita adik-adik. Semuanya bisa bekerja sama dan membangun Indonesia. Dan yang paling gampang yang bisa dilakuin adik-adik setiap hari, setiap saat, yaitu berdoa untuk Indonesia. Jangan bilang, Kak aku ini masih kecil, aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk Indonesia. Jadi aku tiduran aja ya Kak, aku nonton TV aja ya. Oh adik-adik jangan seperti itu. Meskipun kita kecil, kita punya satu hal yang bisa dilakukan setiap saat, yaitu berdoa untuk Indonesia. Bayangkan kalau satu orang saja setiap hari berdoa untuk Indonesia. Wah Tuhan akan dengar, Tuhan senang dan Tuhan akan memberkati Indonesia. Tuhan senang ketika kita datang kepadanya mendoakan Indonesia. Apalagi kalau semua dari kita mendoakan Indonesia. Wah Tuhan akan semakin memberkati Indonesia. Dan Indonesia nantinya bisa menjadi berkat untuk negara lain, untuk orang-orang lain. Jadi kita harus melakukan itu semua. Rajin belajar, peduli, menghargai, dan berdoa untuk Indonesia. Adik-adik, kalau bukan kita yang membangun Indonesia, terus siapa? Mau disejah lagi? Gak mau kan ya? Kalau bukan kita yang merawat Indonesia, terus siapa yang merawat Indonesia? Gak ada, harus kita. Dan kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi dong yang menjaga Indonesia? Ayo kita bangun, kita rawat, dan kita jaga Indonesia dengan segenap kemampuan kita, karena kita adalah anak Indonesia. Yuk semuanya bangkit berdiri, kakak mau ajak kita menyanyikan lagu Aku Indonesia. Sambil tepuk tangan, sambil bergerak, semuanya lakukan untuk Tuhan dan mari kita berkati Indonesia. Tuhan ku bersyukur padamu untuk Indonesiaku, karena sumber daya serta makmur Engkau Indonesiaku. Dari barat sampai ke timur, limpah berkah rahmat-Mu. Beda
sebagai anak Indonesia, mari kita sama-sama berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami ditempatkan di Indonesia. Tuhan, kami tahu bahwa kami harus menjadi terang bagi bangsa ini, karena di bangsa ini masih banyak perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami sebagai anak-anak-Mu agar kami dapat menjadi terang di Indonesia. Kami dapat menghargai perbedaan yang ada di Indonesia, kami dapat peduli kepada Indonesia, kami dapat rajin dan belajar dengan segenap tenaga yang kami miliki untuk nantinya membangun Indonesia. Dan tentunya kami berdoa agar Indonesia ini semakin maju dan menjadi berkat bagi banyak masyarakat di dunia ini. Kami berdoa saat ini untuk pemerintah, baik apapun yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, sehingga langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dapat mensejahterakan Indonesia, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Tuhan sendiri akan memakai pemerintah, Tuhan yang akan memakai masyarakat untuk sama-sama taat dan sama-sama menjaga Indonesia. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang pada akhirnya nanti menjadi pemimpin di Indonesia dan mensejahterakan Indonesia. Pakai kami Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi terang di Indonesia ini. Kami berterima kasih kepadamu untuk Indonesia yang akan merdeka pada tanggal 17 Agustus nanti. Tuhan yang berkati di umur Indonesia yang sudah ke-75 ini, agar Indonesia dapat semakin maju dan semakin sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memohon hikmat-Mu agar kami dapat mensejahterakan Indonesia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, ternyata perjuangan Indonesia juga panjang ya. Panjang banget dan kayaknya penuh perjuangan banget ya Kak ya. Iya, dan sampai saat ini juga kita sebagai anak-anak Indonesia juga harus berjuang. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Indonesia, walaupun masih kecil, ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya Kak ya. Betul banget. Kita berjuangnya bukan tembak-tembakan enggak Kak. Iya, berdoa untuk Indonesia, Tuh, menghargai juga. Kayak gitu ya Kak Dan ya. banyak hal yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Iya benar banget. Dan saatnya kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Shine. Kak AGKI Bromo, Shine. Shine, shine, bring show to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita. Ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Shine, shine, bring show to the world. Shine, shine, carry harmony and happiness. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah menebus dosaku. Hidupku diubah menjadi baru, penuh sukacita dan damai sejahtera. Ku siap jadi utusanmu. Berjaya di dunia, membawa damai dan sukacita. Ciptakan harmoni hidup dengan sesama. Kasih lives in me, let's shine. Kasih lives in you, let's shine. Jesus lives in us, let's shine. Yeay, Selamat hari Minggu Tuhan adik-adik. diberkati. Merdeka. Shalom adik-adik, besok itu tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Area hari ini spesial memperingati
Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk adik-adik kelas kecil mulai batita sampai kelas 2 SD akan membuat bendera dari sedotan dan kertas HVS. Pertama, siapkan kertas HVS, lalu kertas HVS dipotong menjadi 2 bagian. Dan salah satu kertas adik-adik warnai dengan warna merah. Setelah itu, lem kertas merah dan putih lalu rekatkan pada sedotan. Kalau sudah jadi, foto dan upload ke Instagram dan tag @KA-GKI Bromo ya. Untuk area kelas besar, mulai 3 SD sampai 3 SMP, akan cover lagu Aku Indonesia dengan atribut merah putih. Adik-adik akan membuat atribut boleh bendera, mahkota, atau gelang dari pita merah putih. Setelah itu, adik-adik membuat video cover dengan kostum dan atribut bernuansa merah putih ya. Bagi adik-adik yang membutuhkan musik, bisa download di bit.ly/area 16 Agustus. Kalau sudah jadi, jangan lupa upload dan tag Instagram @KA-GKI Bromo. Semangat melakukan area Merdeka!